Halo anak-anak hebat, gimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak hebat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Apa itu Pancasila? Iya benar. Pancasila merupakan dasar negara kita. Artinya, Pancasila merupakan dasar atau pedoman bangsa kita dalam bersikap. Setiap perbuatan kita harus sesuai dengan Pancasila. Agar mampu bertindak sesuai Pancasila, kita harus menghafalkan bunyi kelima sila Pancasila. Ayo, ingat kembali bunyi sila Pancasila. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya ini? Oh iya, benar sekali, ini adalah gambar burung Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas diartikan sebagai cahaya Tuhan, sebagai cahaya bagi rohani manusia, sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam sebagai berkah dari Tuhan. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai berwarna emas melambangkan kejayaan dan keagungan, sedangkan latar belakang berwarna merah melambangkan sikap berani. Rantai ini terdiri mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Latar belakang berwarna putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Sulur atau akar gantung yang menjulur ke bawah melambangkan tempat berteduh dan berlindung. Pohon beringin memiliki akar tunjang panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Akar tunjang ini melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Kepala banteng melambangkan bangsa Indonesia suka berkumpul dalam menyelesaikan masalah. Latar belakang merah menunjukkan sikap berani. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Terakhir, padi dan kapas yaitu simbol kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Latar belakang berwarna putih menunjukkan kesucian dan kemurnian. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Anak-anak, selanjutnya kita mempelajari tentang pengamalan dari setiap sila-sila Pancasila. Sekarang mari kita lihat Dana dan Dini pada saat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum, namaku Dana. Hobi aku membaca dan bermain sepak bola, dan ini sahabatku. Halo teman-teman, namaku Dini. Aku dan Dana sahabatan sejak dari Tikalohe. Rumah kami juga berdekatan, hobiku menanam bunga dan membantu ibu memasak. Nah teman-teman, ayo belajar bersama kami. Kami akan menceritakan pengalaman kami ketika mengamalkan nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ini adalah pengamalan sila pertama Pancasila ketika kami di sekolah. Ini adalah pengalamanku ketika sholat jamaah bersama ayah, ibu, dan saudaraku. Dan selanjutnya adalah pengalamanku dan ibuku ketika sembahyang di tempat ibadahku, yaitu di wihara. Nah, ini adalah pengamalan sila pertama Pancasila ketika kami di sekolah. Saat itu kelasku dan Dana dapat jadwal sholat zuhur di sekolah. Karena agama dan kepercayaanku berbeda dengan teman-temanku, aku memilih menunggu teman-temanku di halaman sekolah supaya aku tidak mengganggu mereka yang akan melaksanakan sholat. Selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kali ini adalah pengamalanku. Di pagi yang cerah ini,
Aku melihat ayahku yang sedang nyapu kebun halaman rumah sendirian. Aku segera menghampirinya dan membantu memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Pengamalan sila ketiga yaitu ikut serta dalam kegiatan rumah dengan senang hati. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalan sila keempat yaitu pada saat kita wawancara, alangkah baiknya kita harus menghargai pendapat orang tersebut pada saat berbicara. Lalu yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk pengamalannya adalah adil kepada seluruh anggota keluarga tentunya. Janganlah ada suatu pertengkaran sesama keluarga. Siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Sangat pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil Pancasila nih. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi lebih cepat selesai, dan kamu jadi lebih disayang ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan membersihkan kelas atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat. Kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan, seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan, seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Kalian sudah mempelajari simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Duduk manis di atas batu, hati ikhlas mencari ilmu. Terima kasih temanku. Hai, halo. Selamat pagi semuanya. Wah, masih pada semangat nggak ya hari ini? Tentunya harus masih semangat ya. Nah, kira-kira kita akan belajar apa ya sekarang? Ada yang tahu nggak nih? Kali ini kita akan belajar pentingnya mematuhi aturan. Sekarang, mari kita pelajari sama-sama ya. Ayo, siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung membersihkan tempat tidur? Wah, kira-kira kalian membersihkan atau merapikan sendiri atau dibantu mama atau ibu? Wah, nggak apa-apa dong kalau dibantu. Yang penting kalian sudah mau melaksanakan tugas kalian. Nah, kalau sekarang di kelas, siapa yang sudah datang awal? Atau yang datang pagi-pagi, lalu langsung sampai kelas, langsung menaruh tasnya, dan mengambil sapu buat membersihkan kelasnya? Wah, bagus ya udah datang pagi. Yang jadwal piketnya sekarang siapa? Hayo. Apa sudah melaksanakan piketnya? Nah, buat kalian yang belum, jangan lupa nanti setelah pulang sekolah langsung melaksanakan ya. Kalau tidak melaksanakan, berarti ada yang tidak mematuhi aturan. Benar nggak? Ya, jadi kalian dimanapun berada harus tetap mematuhi aturan yang ada, baik di sekolah,
di rumah, di lingkungan masyarakat, dimanapun kalian berada. Anak-anak, kalian tahu nggak sih artinya aturan itu apa? Aturan adalah norma yang mengatur perilaku setiap individu dalam masyarakat. Aturan bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Setiap keluarga memiliki aturan, begitu juga di sekolah. Aturan dibuat untuk ditaati supaya rumah dan sekolah menjadi tertib. Aturan juga dapat berupa tertulis dan tidak tertulis loh. Anak-anak, setelah kita memahami makna aturan, kita juga harus belajar macam-macam aturan. Macam-macam aturan yang kita pelajari ada 2, yaitu aturan di rumah dan di sekolah. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu aturan di rumah? Yuk kita belajar bersama-sama. Aturan di rumah dibuat untuk seluruh keluarga yang berisi perintah atau larangan. Aturan di rumah biasanya tidak tertulis, jadi harus dipatuhi seluruh anggota keluarga. Dengan mematuhi aturan di rumah akan membuat suasana menjadi tertib dan teratur. Karena sebagian besar waktu kita dihabiskan di rumah. Maka dari itu, mematuhi aturan rumah sangat penting. Dengan begitu, rumah kita menjadi nyaman dan tertib. Aturan umum yang berlaku di rumah antaranya sebagai berikut. 1. Menyayangi anggota keluarga. 2. Mematuhi nasihat orang tua. Yang ketiga, berbicara santun kepada orang tua. Yang keempat, bermusyawarah dengan orang tua. Dan yang terakhir, menyampaikan pendapat dengan sopan. Aturan di rumah ada yang berlaku pada waktu-waktu tertentu. Ada yang berlaku pada pagi hari, siang, sore, bahkan malam hari. Mari kita pelajari aturan-aturan tersebut. Aturan di pagi hari. Aturan di pagi hari seperti 1. Merapikan tempat tidur, lalu pergi mandi untuk membersihkan diri. Selanjutnya, makan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Dan yang terakhir, pamit ke orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Aturan di siang hari. Setelah kita mengetahui aturan di pagi hari, selanjutnya kita akan mempelajari aturan di siang hari. Aturan di siang hari yaitu 1. Pulang sekolah mengucapkan salam. 2. Menaruh sepatu di rak. 3. Mengganti pakaian. 4. Makan siang. 5. Mencuci piring. 6. Tidur siang. Anak-anak jangan lupa patuhi aturan pada malam hari ya, yaitu makan malam dan berdoa sebelum makan. Kedua, menyiapkan buku pelajaran untuk besok hari. Yang ketiga, mencuci gigi sebelum tidur. Dan yang terakhir, tidur serta berdoa sebelum tidur. Oke anak-anak, jangan lupa dipatuhi ya. Setelah mempelajari aturan-aturan yang ada di rumah, sekarang kita akan mempelajari aturan yang harus dipatuhi di sekolah. Nah, kalian tahu nggak apa saja aturan yang ada di sekolah? Aturan di sekolah berisi perintah dan juga larangan loh. Aturan tersebut ada yang juga tertulis dan tidak tertulis. Aturan di sekolah yang dibuat harus dipatuhi dan dilaksanakan supaya tercipta kenyamanan. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Aturan yang ada di sekolah antara lain, yang pertama, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya, mengikuti pelajaran dengan tertib, melakukan piket kelas sesuai jadwal, meminta izin apabila tidak masuk sekolah. Nah, ini adalah contoh dari menaati aturan di sekolah dengan memakai seragam sesuai jadwal. Berikut adalah contoh sikap mematuhi aturan. Dika bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Lalu Dika mandi dan menggosok gigi 2 kali sehari. Setelahnya Dika makan dengan tangan kanan dan berdoa sebelum makan. Lalu Dika bersiap dan memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya kita pamit kepada kedua orang tua kita sesampainya di sekolah.
Dika datang tepat waktu dan memberi salam pada guru. Dika mengikuti upacara bendera dengan tertib. Lalu Dika mengerjakan tugas dan belajar dengan nyaman. Nah, setelahnya ada contoh sikap dari tidak mematuhi aturan. Dito sedang bermain game hingga lupa waktu. Akibatnya Dito menjadi bangun kesiangan. Karena bangun kesiangan menyebabkan Dito menjadi terlambat datang ke sekolah. Nah, karena bermain sampai larut malam, Dito tertidur di kelas saat guru menjelaskan. Anak-anak setelah melihat, mendengarkan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa aturan dibuat untuk ditaati. Aturan pasti memiliki tujuan dan manfaat. Dengan mematuhi aturan, maka akan membuat suasana terasa nyaman. Oleh karena itu, mari kita patuhi aturan di rumah dan sekolah. Sampai jumpa di materi selanjutnya.